Shalom Jemaat Tuhan. Renungan kita hari ini diambil dari kisah Kain dan Habel kembali, yaitu di Kejadian 4 ayat 3-4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 4 ayat 3-4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dari kisah ini kita tahu bahwa Allah mengindahkan persembahan Habel sementara tidak mengindahkan persembahan Kain. Nah, jika kita meneliti lebih dalam, maka kita akan membaca bahwa Habel ini memberikan korban persembahan berupa kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya yang dibakar di hadapan Allah atau di meja persembahan. Nah, jika kita melihat ke dalam konteks orang Israel ini punya budaya dan punya tradisi bahwa kambing domba merupakan persembahan yang paling baik, persembahan yang terbaik, persembahan yang harum di hadapan Allah. Walaupun memang dalam beberapa kajian teologis ini dikaitkan kepada penyaliban Kristus sebagai kambing domba, namun kita tahu bahwa dalam penceritaan Musa di Kejadian bahwa ternyata Habel memberikan yang paling terbaik dari yang ia miliki, yaitu kambing domba. Dan sebetulnya jika kita tidak memahami konteks dari orang Israel pun, kita tahu bahwa Kain ini hanya memberikan setengah dari hasil pertaniannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel ditunjukkan lewat persembahan yang mereka berikan kepada Allah. Ketika Kain memiliki motif yang salah, maka ia tidak memberikan persembahan yang terbaik. Bahkan jika kita meneliti lagi lebih dalam, bahwa ia hanya memberikan setengah dari hasil pertamanya itu sendiri. Sementara Kain, ia memberikan kambing domba terbaiknya dan lemak-lemaknya yang harum di hadapan Allah. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kita belajar bahwa ternyata Tuhan menginginkan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Ketika berbicara tentang memberikan yang terbaik, ini bukan hanya tentang materi, namun juga berbicara tentang waktu kita, berbicara tentang pekerjaan kita, berbicara tentang apa yang kita sukai, haruslah kita persembahkan di hadapan Allah. Waktu kita ketika kita berdoa haruslah waktu yang terbaik kita berikan kepada Allah. Ketika kita berdoa di Perjanjian Baru, Yesus bilang bahwa ketika kita berdoa, hendaklah kita masuk ke dalam kamar dan menutup pintu sehingga tidak ada orang yang melihat. Dalam kajian bahasa aslinya menunjukkan bahwa ruangan yang tertutup itu adalah ruangan yang terbaik yang kita miliki. Sehingga ketika kita berdoa kepadanya, kita datang kepadanya, seharusnya kita memberikan tempat yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Begitupun dengan persembahan kita. Persembahan berbicara juga tentang hidup yang kita lakukan hari ini, yaitu bagaimana kita melakukan firman Tuhan dan taat kepada Allah sebagai bentuk persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Persembahkanlah persembahan yang menarik perhatian Allah, yaitu persembahan yang lahir dari hati kita dan persembahan yang paling terbaik yang kita miliki dan kita berikan kepada Allah setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.